Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar di tema 5, subtema 4 ya sayang ya, mengenai cuaca, musim, dan iklim. Kita belajar pembelajaran 1 ya sayang. Nah, di pembelajaran 1 halaman 172 itu ada pembelajaran mengenai Khatulistiwa ya sayang ya. Di situ ada gambar ya sayang ya, cuaca yang cerah, cuaca yang mendung, cuaca yang panas, dan cuaca hujan. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Nah, cuaca cerah dan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba ya sayang ya. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan seperti yang kita hadapi saat ini ya sayang ya. Kita lanjut ke halaman 173. Di halaman 173 itu ada cerita tentang Siti dan teman-teman ingin berangkat sekolah ya. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Yuk kita baca yuk percakapan Siti dan teman-teman di halaman 174 ya sayang ya. Yuk kita buka halaman 174. Yuk kita baca percakapan Siti dan teman-teman di halaman 174 ya sayang ya. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus. Dayu, yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat menjawab. Oh, saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Ya, sekarang Siti dan teman-teman bersiap-siap berangkat ke perpustakaan sayang. Teman-teman pasti ya kita pernah membaca buku-buku di sekolah ya sayang ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim ya. Kita lanjut ke halaman 176 ya sayang ya. Di situ ada judul cerita, iklim, cuaca, dan perubahannya. Yuk kita buka sama-sama halaman 107. Baiklah, di halaman 176 itu ada suatu cerita Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca ya, musim dan iklim ya. Benny menemukan cerita dari perpustakaan yang tadi dibaca bersama teman-teman di sekolah ya. Untuk informasi dari buku itu, yuk kita baca sama-sama yuk sayang ya. Iklim,
cuaca dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Sedangkan iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim, contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki empat musim, ya, yaitu negara Jepang, ya, musim yang sudah disebutkan tadi ya sayang ya, musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur atau musim hujan ya. Ada juga yang memiliki dua musim. Ya, negara apa saja yang memiliki dua musim? Seperti negara kita yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas ya, negara Indonesia. Nah, negara kita, Indonesia, terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki dua musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, di sini kita masih ada di bulan apa sayang? Kita ada di bulan Februari ya. Kita masih berada di musim hujan. Nah, karena masih ada berada di musim hujan, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, ya, menjaga kondisi tubuh supaya tetap fit, istirahat yang cukup, makan dan minum yang teratur, ya, supaya tubuh kita bisa mengalami perubahan musim ini ya, bisa beradaptasi. Nah, setelah musim hujan, nanti ada musim kemarau, yaitu terjadi di bulan Maret sampai bulan September ya sayang ya. Nah, setelah kita baca ya cerita di samping ini di halaman 176 ya, di situ nanti di halaman 170 ada informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia yang tadi kita baca ini ya sayang ya, di iklim, cuaca, dan perubahannya. Nah, nanti kita tulis informasi yang kamu peroleh di tempat yang tadi ya sayang ya. Kita buka yuk halaman. Nah, di halaman 177 nanti teman-teman boleh tulis informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Di bawah ini ada 5 ya sayang ya. Ini gambar Miss keputus ya sayang ya. Nah, Miss kalian boleh cari informasinya di halaman 176 ya sayang ya. Yang pertama yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya, kemudian apalagi sayang? Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim hujan. Ya sayang ya. Yang keempat dan kelima teman-teman boleh cari sendiri sayang ya. Di situ ada banyak informasi yang sudah dijelaskan sama Miss tadi ya sayang ya. Baiklah, kalau sudah kita lanjut ke pembelajaran 2 ya sayang ya. Kita lanjut ke pembelajaran 2 halaman 190 ya sayang ya. Yuk kita buka halaman 190. Baiklah, sebelum ke halaman 190, kita buka halaman 188 dulu ya sayang ya. Nah, di situ ada pembelajaran 2 ya. Di sini yaitu tentang kepala desa dan warganya sedang berkumpul ya untuk mengumumkan ya suasana pada saat kerja bakti ya, pada hari Minggu kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir ya. Nah, di situ ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti. Yang pertama yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Tujuannya untuk apa sayang? Supaya lingkungan itu tidak terjadi banjir ya sayang ya. Yang kedua,
menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang ya sayang ya. Nah, kalau pohon-pohonnya itu ditebang otomatis ya lingkungan kita aman karena saat hujan bisa terjadi angin ya sayang ya. Nah, kalau pohonnya sudah ditebang, alhamdulillah insya Allah tidak ada bencana-bencana lain. Yang ketiga yaitu membersihkan sampah di jalan desa. Tujuannya juga agar selokan-selokan yang ada di lingkungan kita itu tidak mampet dan saluran airnya itu berjalan dengan lancar ya sayang ya. Nah, lanjut ke halaman 189 ya sayang ya. Di situ ada percakapan Udin dan teman-teman ya. Yuk kita buka halaman 189. Nah, di halaman 189 di situ ada Udin dan teman-temannya ya sayang ya sedang bekerja bakti. Mereka memilih pekerjaan yang sama yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Nah, di situ terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah ke tempat sampah. Ya, sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir ya. Nah, kita harus contoh ya sayang ya, seperti Edo dan Udin. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok dan lainnya ya sayang ya, supaya lingkungan kita itu bersih dan aman. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 190 ya sayang ya. Di situ ada percakapan. Yuk kita buka halaman 190. Yuk kita baca percakapannya ya sayang ya. Sama-sama disimak halaman 190. Senang sekali ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda tetapi bersatu untuk kepentingan bersama. Nah sayang ya, kita harus tetap bersatu walaupun perbedaan ada di negara kita. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita harus tetap satu jua ya sayang ya. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kebersamaan atau kerja bakti, maka kerjaan akan terasa ringan ya sayang ya. Iya, nah selanjutnya kita ke halaman 191. Ya, kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-temannya pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, di halaman 192 di situ ada berita informasi yang diperoleh Udin ya, sayang ya. Yuk kita buka yuk halaman 192. Nah, di halaman 192 di situ ada informasi yang diperoleh Udin tentang perbedaan cuaca dan iklim ya sayang ya. Nah, pertama kita baca definisi cuaca. Ya, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contoh, pada pukul 7 pagi keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin tertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin tertiup tidak terlalu kencang. Nah, itu definisi cuaca. Untuk definisi iklim ya sayang ya. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas.
iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah, ya sayang ya. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, setelah kita baca di situ ada beberapa informasi yang kita dapat ya sayang ya. Boleh teman-teman diskusi bersama adik, mama atau papa ya sayang ya, karena kita saat ini belajarnya masih PJJ ya sayang ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya cepat berlalu sehingga kita bisa belajar normal lagi di sekolah ya sayang ya. Nah setelah itu, setelah didiskusikan ya informasi yang kita dapat pada halaman 192, nanti informasinya teman-teman boleh tulis di halaman 193. Di halaman 193 di situ ada 7 pokok informasi ya untuk cuaca dan iklim ya sayang ya, yang sudah disampaikan di halaman 192. Nomor yang pertama ya, informasi yang pertama yaitu untuk cuaca meliputi daerah tertentu saja ya. Untuk iklim meliputi daerah yang luas ya sayang ya. Itu untuk pokok informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu cuaca ditentukan pada waktu singkat. Informasi cuaca yang kedua. Informasi iklim yang kedua yaitu iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Ya, itu informasi iklim yang kedua. Informasi iklim yang ketiga yaitu cuaca dapat berubah setiap harinya ya sayang ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di halaman 192 ya sayang ya. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Nah, untuk informasi iklim tidak mudah berubah ya. Itu untuk informasi yang nomor 3. Untuk informasi nomor 4, 5, 6, dan 7, teman-teman boleh berdiskusi di rumah bersama mama, papa, atau keluarga yang ada di rumah ya sayang ya. Setelah itu seperti biasa hasil tugas teman-teman difoto lalu kirim ke Miss ya sayang ya. Baiklah, mungkin hari ini pelajaran kita cukup sampai di situ ya sayang ya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, before study we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.